Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar terdengar dengan jelas, ibu-ibu? Saya tes lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang kedua ada dites, sekarang beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma alif ala al-khairi qulubana wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nuri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, segenap takmir Masjid Husnul Iman yang saya hormati, jamaah sekalian, para bapak, para ibu dari lingkungan Masjid Husnul Iman maupun dari lingkungan-lingkungan yang ada di seputarnya, seperti yang pekan kemarin ya, ada dari Jalan Laban. Hadir Jalan Laban? Alhamdulillah. Jalan Cendana? Belum. Hadir? Alhamdulillah. Dari Tegal Asri? Mana ini? Oh, Tegal Kamulyan. Hadir, alhamdulillah. PPC? Alhamdulillah. Masya Allah. Mana lagi yang belum disebut nih? Mana? Ketapang. BKD. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita taufik hingga kita terjaga dalam iman dan Islam kita, dan semakin dikuatkan oleh Allah ukhuwah persaudaraan di antara kita semua. Dan untuk itu kita duduk bersama di sini, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita saling menguatkan dengan kebenaran, kita saling menguatkan dalam atau dengan kesabaran. Materi kita, tema kita pada kesempatan sore hari ini apa, Bapak Ibu sekalian? Ben sabar. Kayaknya baru dengar ini ya. Iya. Ben sabar. Iya. Nanti lama-lama ada masjid ben takwa. Nah, gitu. Kalau ben sejahtera kan sudah ada. Ada ben apa lagi? Ben sehat ada juga, alhamdulillah. Dan kita semuanya nanti ben melebu suwarga kabeh. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, dalam kehidupan ini tidak ada satupun kesuksesan yang bisa diperoleh tanpa kesabaran. Kalau anak-anak sekolah, kalau nggak sabar bisa lulus nggak? Mungkin kelas 2, kelas 3 udah mencelat, udah lari. Begitu juga sekolah, apakah SMP, SMA, atau pendidikan dalam bentuk yang lain, yang formal maupun yang non formal. Termasuk orang bekerja sampai bisa pensiun dengan sukses, dengan selamat, dengan husnul khotimah. Loh, isi urip kok Ustaz husnul khotimah kepriwe? Husnul khotimah pekerjaannya, kan gitu? Selesai pekerjaannya dengan baik, tidak pakai baju oranye. Lalu Ustaznya pakai baju oranye. Iya, tidak menjadi tahanan, hidup dalam suasana bebas, dalam kemerdekaan, masya Allah. Ya, ini semua juga perlu kesabaran. Hidup suami istri sampai kaki-kaki nini, kalau nggak ada kesabaran bisa bertahan nggak? Nggak bisa. Makanya yang namanya buju, nyen sewu bahata, buju.
Ya, yang lain juga semuanya ya. Pak Hermanto, ibu-ibu, bojo itu singkatan dari apa? Kalau suami si istri itu sabar, maka B yang pertama artinya bojo itu betahin. Oh, gimana itu? Betahin. Jadi kalau berdua berdampingan bercengkerama rasanya berjam-jam nggak terasa, betah. Ini pertama B, betahin. Kemudian yang kedua apa? Bojo itu open. Kenapa? Open. Open apa open? Open, perhatian. Iya. Ya open juga, namanya suami istri ya open-openan mah enggak. Perhatian. Oh, dastere bojoku wis suwek. Ya, udah robek. Beli ya. Yuk kita shopping. Ah, itu. Jadi yang kedua open, penuh perhatian. Suaminya datang dari pekerjaan, perhatian pula, dibikinin teh. Pertama apa? B, betain. Yang ke B, O-nya apa? Open. Baru bu. C-nya gimana? Masya Allah. Jadi apa namanya, betain, open, J-nya itu junjungan. Oh. Jadi suami dimuliakan sama istri, istri juga dihargai sama suami. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, kalau sekiranya saya perintahkan seseorang untuk bersujud, pasti aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi kan nggak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul tidak perintahkan. Menunjukkan apa? Besarnya hak suami yang perlu diperhatikan oleh istri. Suami itu junjungan. Begitu juga istri dimuliakan oleh suami. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ma akraman nisaa illa karim. Tidaklah memuliakan istri kecuali suami yang mulia. Wa ma ahannahunna illa laim. Tidaklah menghinakan istri kecuali suami yang tercela. Jadi C-nya apa? Orang jelai. Iya. Bojo, betain, open, junjungan. Oh, yang terakhir oke. Nah, gitu. Jangan beda pendapat mulu suami istri. Masalah jam saja berantem. Jam Amerika jam pira? Jam 4 kurang semenit. Loh, jam kuis pas gitu. Jam 4 pas. Ora jam Amerika salah, ora jam Amerika sing salah. Berantem gara-gara 1 menit. Nah, makanya yang terakhir itu adalah oke. Sama suami, sama istri, sering-sering ya. Bukan sering-sering berbeda pendapat, sering-sering bersama, oke, cocok, begitu bersama. Jadi kehidupan suami istri bisa bertahan itu juga karena adanya kesabaran. Maka sabar itu diperlukan untuk kehidupan kita bisa sukses di dunia, termasuk orang bisa selamat di akhirat itu juga harus dengan adanya kesabaran. Maka para ulama menjelaskan sabar itu macamnya ada 3. Sabar itu macamnya ada 3. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'at. Sabar melaksanakan ketaatan. Tangi subuh perlu sabar nggak? Kalau orang nggak sabar gimana? Lah turubain. Iya kan? Perlu kesabaran. As-sabru 'ala ta'at. Ngaji macam ini perlu kesabaran nggak? Perlu kesabaran. Duduk sila karena usianya sudah usia 40 tahun ya, kadang sila kemudian berubah gerak, kadang-kadang susah dibuat sila ya selonjor, monggo sak sing kepenak lah. Perlu kesabaran. Jadi orang melaksanakan ketaatan itu perlu kesabaran. Ibadah kepada Allah perlu kesabaran.
Bersama-sama saudara kita juga perlu kesabaran. Maka Nabi sampai diperintahkan oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah dirimu Muhammad bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang. Gitu. Jadi Rasul saja diperintahkan oleh Allah, padahal beliau imamus sabirin, imamnya orang-orang sabar, oleh Allah masih diperintahkan sabarkan dirimu Muhammad bersama sahabat-sahabatmu itu. Jadi kita bisa menjaga ukhuwah itu juga perlu kesabaran. Ini yang pertama, as-sabru 'ala ta'at, sabar melaksanakan ketaatan. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'asi atau 'anil maksiyah. Sabar meninggalkan perbuatan maksiat. Godaan banyak tapi bisa menahan diri, itu sabar. Ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan maksiat banyak, menahan diri, tidak terbawa, tidak tergoda, itu namanya kesabaran. Di pekerjaan bagian keuangan 1 miliar, berapa? Nolnya berapa, Bu? Nolnya 9 lah. Nyong ora korupsi kok, mau ngurangin 0 siji. Harusnya ditulisnya 1 miliar, nolnya 9 dikurangi 1. Terus bayangin, kalau dapat uang ini nanti bisa begini, bisa begini, bisa begini dan seterusnya. Pensiunnya juga mandan longgar. Itu godaan untuk mengambil harta yang bukan miliknya. Itu perbuatan maksiat. Menahan diri dari yang demikian itu juga perlu as-sabr, perlu kesabaran. Ini kesabaran yang kedua. Yang ketiga, as-sabru 'alal masaib atau 'alal musibah. Sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Terjun apa dalam ungkapan itu? Ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Tidak semua yang diinginkan seseorang itu bisa dicapai, tidak semuanya. Sebagaimana yang namanya perahu, yang namanya kapal zaman dulu kan pakai layar, ya kan? Angin itu tidak selamanya bertiup sesuai dengan arah yang diinginkan oleh orang yang naik kapal. Kita inginnya ke utara, anginnya bertiupnya ke selatan. Tidak selalu apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Kalau yang terjadi adalah kenyataan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, apa yang diperlukan? Kesabaran. Itulah yang disebut dengan sabar menghadapi musibah. Kita ingin bersama dengan pasangan kita, dengan suami atau dengan istri kita sampai tua. Ternyata dipanggil lebih dulu salah satu di antara kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang sabar itu dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang kalau ditimpa musibah mengatakan sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita dan yang kita miliki ini semuanya milik Allah. Kalau sekiranya kita bukan milik Allah, mau dicabut nyawanya, ini nyawaku, jangan main cabut. Bisa? Nggak bisa.
Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Surat apa? Al-Waqiah. Biasa dibaca tiap malam. Kalau sekiranya kalian bukan orang-orang yang dikuasai, bukan ada dalam kekuasaan Allah, coba tarji'unaha. Kalian ambil itu lagi nyawa. Kalau kalian benar. Jawabannya mampu mengambilnya? Enggak mampu. Saya masih membutuhkan, saya masih ini. Yang mati tetap mati. Ditangisi sehari semalam sampai nangis darah, apa lalu hidup lagi? Senajan nangis nungsang jempale, walaupun nangis jungkir yen aku iki ra bisa balik, saya nggak bisa kembali lagi, sudah dicabut nyawanya. Tinimbang nangis anggur ngajine, daripada nggak nangis mendingan ngaji, banyakin istighfar, banyakin doa, bermanfaat, menguatkan hati, bermanfaat bagi yang ditinggalkan, menjadi tambahan amal soleh. Yen aku iki tekan janjine, saya sudah sampai masa yang dijanjikan, telah datang kematian. Makanya kita semuanya ingin menyongsong kematian itu dengan amal soleh, semakin soleh, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi prinsip yang ditegaskan dalam Al-Quran agar orang memiliki kesabaran adalah kesadaran bahwa kita ini milik Allah. Inna lillahi. Satu. Yang kedua, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu. Karena kita milik Allah, maka kita semuanya pasti kembali kepada Allah. Gak perlu bukti, karena bukti sudah banyak. Buyut kita di mana? Sudah dipanggil oleh Allah. Kakek kita di mana? Sudah dipanggil oleh Allah. Berikutnya siapa? Makanya saya nanya kepada almarhum ayahanda. Biasanya ada pengajian itu kemisan, ya, habis maghrib. Waktu itu saya masih di pesantren. Kan gak terasa ya, pesantren setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kan di waktu-waktu libur kan pulang. Pak, kok jamaah kirang? Jawabannya, lawis dong mati. Oh gitu ya, lah Pak Fulan iya wis pundut winginane. Ya Pak Fulan iya sudah Pak Fulan. Maka diadakan regenerasi. Maka pengajian itu juga ada pengajian remaja supaya apa? Amal soleh kita ini bersambung terus. Maka kenapa kita didik anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, agar supaya kalau kita sudah meninggal, didikan kita itu nanti dilanjutkan oleh anak-anak kita, menyambung amal soleh kita tidak terputus. Gitu. Jadi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa enggak boleh nangis, Ustaz? Boleh nangis. Boleh meraung-raung. Nampar-nampar pipi. Enggak boleh. Jangan meraung-raung. Nangis-nangis seperlunya. Meleleh air mata boleh. Nabi SAW juga ketika putranya meninggal dunia, Ibrahim, meleleh air mata beliau. Ada seorang sahabat yang bertanya, apa ini ya Rasulullah? Beliau menjawab, ini adalah kasih sayang yang Allah tanamkan di hati hamba-hambanya. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, karena sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Boleh meleleh air mata, boleh menangis, tapi jangan lupa sabar. Jangan lupa mendoakan. Maka sering, dan ini saya ulang-ulang, ketika seseorang ditimpa musibah, ada di antara keluarga yang dicintainya meninggal dunia, banyak-banyakin istighfar, banyak-banyakin istirja, banyak-banyakin doa.
Monggo Bu, kalau mau nangis boleh, tapi jangan lupa mendoakan almarhum. Setidaknya doain Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau kita mendoakan anak kita ada yang meninggal atau suami kita meninggal atau sebaliknya ada, ya, didoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah berikan keselamatan kepada dia, ya Allah ampunkan dia, maafkan dia. Apa manfaatnya? Manfaatnya 3 in 1. Ini yang nyuting juga Mas Tri ini. 3 in 1. Doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu setidaknya ada 3 manfaat. Manfaat yang pertama, doa itu ibadah. Iya kan? Jadi kita mengucapkan ya Allah ampuni dia, ya Allah maghfir lahu ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah berikan keselamatan kepada dia, ya Allah berikan maaf kepadanya. Itu doa. Doa itu tercatat ibadah. Berarti dapat pahala enggak kalau orang beribadah? Pahala. 1. Bernilai ibadah. Yang kedua, menguatkan hati. Kalau orang hatinya bersambung, ya, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan dikuatkan oleh Allah. Dan saat menghadapi musibah, kita perlu kekuatan hati, dan doa itu menguatkan hati. 2. Yang ketiga, doa itu bermanfaat bagi almarhum. Coba kalau nampar-nampar pipi, coba kalau guling-guling, dapat manfaat apa? Enggak ada. Yang dapat malah dosa karena ketidaksabarannya, karena dia meronta-ronta. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, in sabarta jara alaikal qadar wa anta ma'jur, wa in jaza'ta jara alaikal qadar wa anta mauzur. Kalau engkau sabar, takdir berlaku bagimu. Yang mati tetap sudah tapi engkau dapat pahala. Wa in jaza'ta, kalau engkau meronta, ya, seperti tadi sampai guling-guling, sampai tampar-tampar, sampai teriak-teriak histeris. Wa in jaza'ta jara alaikal qadar, takdir juga tetap berlaku bagimu. Nangis atau meronta yang mati tetap mati. Cuman bedanya kalau meronta-ronta macam itu wa anta mauzur, engkau dapat dosa. Sudah jatuh ketiban ya. Padahal musibah itu kalau orang menghadapinya dengan sabar, itu adalah salah satu sebab yang menjadi ampunan bagi seorang hamba. Jadi Allah memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita, atas dosa-dosa kita, di antaranya adalah melalui musibah-musibah yang terjadi, itu menjadi sebab ampunan. Laulal masaib lakunna mafalis. Kalau sekiranya tidak ada musibah-musibah itu, niscaya kita ini jadi orang-orang yang bangkrut. Maksudnya bangkrut gimana? Keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, ditimbang amal buruknya lebih banyak. Na'udzubillah min dzalik. Tapi karena adanya musibah-musibah itu, maka keburukan-keburukan itu diampunkan Allah, maka kebaikan kita itu yang lebih banyak. Jadi ada ampunan yang Allah berikan tanpa kita minta. Enggak minta ampun tapi diampunin, mau enggak? Enggak minta ampun tapi diampunin sama Allah. Di antaranya adalah karena terjadi musibah. Jadi Allah ngasih musibah, Allah memberikan ampunan. Maka itu di antara yang membuat kita sabar atas musibah. Kalau gitu minta musibah aja Ustaz. Jangan minta musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak ada sesuatu yang diminta oleh seorang hamba kepada Allah yang lebih disukai Allah dibanding minta al-afiyah, keselamatan. Jadi kalau kita minta sehat, minta selamat dari musibah, itu permintaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta musibah, urung karuan dikai musibah isa sabar. Wingi sabar, besok embuh urung ngerti. Makanya kita minta Allahumma ya Allah, mintakan a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tentang syukur kemarin ya. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah, ya,
afrigh alaina sabra. Mugi panjenengan grujukake ini kenapa? Guyurkan kepada saya sabran, kesabaran. Jadi ngasihnya bukan sedikit, guyur kesabaran saya ini ya Allah. Wa tawaffana muslimin, ketika engkau mewafatkan kami ya Allah, wafatkan kami sebagai orang-orang yang muslim. Jadi ini sabar dalam menghadapi musibah. Jadi ada berapa sabar tadi Ibu? Berapa Pak? Nah, sama. Cakep nih kayak gini nih. Jawabannya sama. Tapi apakah harus 3? Enggak mesti juga. 4 kurang 1 boleh. Ada berapa? 4 kurang 1 ya podo bae telu. Iya, ya kadang hidup perlu variasi. Ya. Kalau umpamanya kemarin masak tempe, ya sekarang masak mendoan lah. Umpamanya. Lo kebalik Ustadz, ya nggak apa-apa, wingi wis entong. Iya, besoknya tempe goreng, besoknya lagi tempe bacem, besoknya lagi tempe orek, besoknya lagi tempe mentah. Nganggo resep dokter apa? Zaidul Akbar, ya. Tempe mentah nganggo apa kue? Kurma. Sudah nyoba Bu? Iya, yang urung nyoba kayak. Perlu variasi, masya Allah. Jadi sabar melaksanakan ketaatan yang pertama, gitu. Ibadah perlu sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan maksiat itu perlu kesabaran. Tarikan-tarikan untuk maksiat ini segala macam banyak, sabar. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah. Apa saja keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang sabar? Tadi yang pertama sudah kita sebutkan, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira dari Allah berarti apa? Ada pemberian yang sangat besar dari Allah untuk orang-orang yang sabar. Apa di antaranya? Di antaranya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama angin mestine yuwaffa diparingi utuh penuh. Sapa sing diparingi? As-sabiruna wong-wong kang padha sabar. Diparingi apa? Ajrahum ing ganjarane wong-wong kang padha sabar. Pira? Pira apa pira? Bi ghairi hisab, tanpa wilangan, tanpa dihitung. Jadi orang-orang yang sabar itu mendapatkan pemberian dari Allah secara utuh tanpa hitungan. Kalau kita beli kuota kan ada yang unlimited, ya, gitu kan, unlimited. Tapi unlimitednya terbatas juga. Kalau Allah Subhanahu wa taala ngasih pahala tanpa hitungan, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang sabar. Masya Allah. Jadi anugerah Allah sangat besar untuk orang yang memiliki kesabaran, diberi pahala tanpa hitungan. Ini yang kemudian menjelaskan mengapa puasa itu pahalanya dirahasiakan oleh Allah. Puasa pahalanya dirahasiakan oleh Allah. Semua pahala, semua amal itu kan pahalanya terhitung 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat, ya kan? Tapi puasa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sendiri yang ngasih balasan. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku Allah dan aku sendiri yang akan berikan balasan kepadanya. Apa di antara hikmahnya? Karena puasa itu adalah kesabaran. Awan-awan haus, siang-siang haus, ngelihat buka kulkas, kemudian ada botol air, ya, berkeringat, ya, botol air berkeringat, wis, gue sirup enak temen kue kayaknya, sabar. Orang ngajak ngerasani, ngajak ngomongin ini,
Inni shaim, maaf nyong lagi puasa. Sabar. Malam-malam diajak sholat taraweh walaupun tidak wajib hukumnya, tapi eman-eman kalau kita enggak ikut, ya kan? Imamnya bacanya 1 juz tiap malam. Sabar. Habis sholat pijit-pijitan betis. Selonjor sana pijitin saya, selonjor sana gantian pijitin. Masya Allah. Bekas amal saleh. Bekas amal soleh, capek-capek itu ditulis pula oleh Allah sebagai amal soleh. Kurang apa coba? Orang nggak sabar melakukan amal soleh. La yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatum fi sabilillah. Tidaklah mereka ditimpa oleh haus. Tidak pula ditimpa oleh capek. Tidak pula ditimpa oleh kesusahan, kekurangan di jalan Allah. Di lanjutan ayat disebutkan, kecuali itu semuanya ditulis untuk mereka sebagai amal saleh. Capek itu amal saleh bukan? Halo? Assalamualaikum? Capek itu amal saleh bukan, Bu? Bukan kan? Sing dihitung amal saleh kuwi nyucinya, apa capeknya habis nyuci? Ya, yang amal soleh itu kan kita sholatnya kan Allahu Akbar berdiri lamanya itu kan, itu amal soleh, bacanya amal soleh. Tapi bekas-bekas dari amal soleh di mana orang capek, di mana orang haus juga ditulis sebagai amal soleh. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi Imamim mubin. Surat apa? Apal enggak surat Yasin? Alhamdulillah. Enggak usah dihafalin, asal dibaca tiap hari hafal insyaallah. Insyaallah. Ini keutamaan ngulang-ngulang bacaan itu lama-lama jadi hafal. Ada yang hafal? Malu Ustaz, Bu nanti ria gitu ya. Bolehlah nanti Majelis Husnul Iman untuk ibu-ibu ada hafalan surat Yasin. Oh, Sabtu depan dites surat Yasin. Wah, wani orang melebu. Enggak Ibu ya. Tapi kalau sekiranya umpamanya, wah saya ingin meningkat, tolonglah dibuat grup di luar ini, grup ngapalin surat Yasin sebulan 1 ayat. Gimana? Sebulan 1 ayat? Nggak apa-apa. Sebulan 1 ayat nggak apa-apa. Iya. Ya, bulan Oktober dimulai, bapak-bapak juga bisa buat grup. Nanti siapa? Pak Hermanto, Pak J. Hermanto. Grup ngapalin surat Yasin 1 bulan 1 ayat. Yasin itu berapa ayat? 83. 83 kasih dibagi 12 jadi berapa? Ya. 7 tahun ada? Enggak apa-apa. Kalau sesuatu itu sudah dimulai, orang istiqomah dimudahkan oleh Allah. Ternyata sebulan wis selesai. Alhamdulillah. Iya, 2 target bulan ini, bulan Oktober, hafal ayat pertama. Yasin. Udah kan? Ayat pertama. Nanti bulan kedua, wal Qur'anil Hakim. Sekaligus artinya hafal demi Quran yang penuh hikmah. Oh, main bok? Main. Gitu. Jadi, masya Allah. Yang pertama tadi apa? Pahala apa namanya? Artinya ayat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku tulis amal-amal yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka.
Jadi kita berangkat menuju masjid, bekas perjalanan kita itu ditulis amal soleh. Satu, kita melakukan amal soleh, melakukan perbuatan baik, ya. Perbuatan baik ini kemudian diikuti orang, dilanjutkan orang, ya. Itu namanya pengaruh pula, pengaruh dari apa yang kita kerjakan. Orang mendapatkan pahalanya sendiri, kita mendapatkan pahala sama dengan pahala orang-orang yang mengikutinya, yang melaksanakannya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami himpun dalam catatan yang nyata, yang jelas, yaitu di catatan. Ini yang pertama di antara keutamaan sabar. Pahalanya tak terhingga. Satu. Surat apa tadi? Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Yang kedua, orang yang sabar itu jalannya jadi jelas, fikirannya terang, atine padang. Kalau orang nggak sabar, gimana? Gelap ngelihat kehidupan, gelap ngelihat kehidupan. Masalah kecil karena nggak sabar jadi besar. Masalah gampang karena tidak sabar maka jadi rumit. Sebaliknya, walaupun masalah yang kita hadapi itu besar, ya, akan tetapi kita memiliki kesabaran, maka Allah akan mudahkan jalan. Allah terangkan bagaimana cara, Allah jadikan terang dan jelas bagaimana cara untuk mengatasinya. Maka Rasulullah SAW dalam satu sabdanya beliau menegaskan, as-sabru diya, as-sabru diyaun. As-sabru kesabaran, diyaun itu pelita, lampu. Sabar itu ibarat pelita, sabar itu ibarat lampu. Halo? Lampu itu menerangi kan? Di samping lampu itu menerangi, kalau kita pegang kira-kira panas enggak? Walaupun lampu listrik tetap panas. Jadi sifat lampu itu ia menerangi dan juga hangat, panas. Bahkan kalau di musim dingin, kalau di kita enggak ada musim dingin ya. Di negara-negara yang ada musim dingin sampai 0 derajat, sampai di bawah 0 derajat. Biasanya di sana ada penghangat. Lampu, tapi lampunya itu lampu penghangat. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kesabaran, as-sabru dia, sabar itu pelita. Apa artinya? Artinya adalah kalau orang sabar akan memiliki kehangatan jiwa, memiliki semangat. Apapun yang dihadapi, musibah apapun yang menimpanya, kalau dihadapi dengan sabar, maka ada semangat untuk mengatasinya, semangat untuk menghadapinya, semangat untuk melewatinya. Ini yang pertama, dan itu penting. Kalau orang sudah kehilangan semangat, berarti putus asa. Putus asa berarti putus harapan. Padahal Allahus Samad, Allah itu tumpuan segala harapan. Orang putus asa berarti putus terhadap keinginannya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat lampu di samping menghangatkan itu menerangi. Maka orang yang memiliki kesabaran, dia melihat persoalan itu dengan jernih. Tapi kalau tidak sabar, butak itu pikiran. Tambah rumit, seolah-olah dunia ini sudah gelap. Kayaknya sudah gak ada jalan keluar, kayaknya sudah ada, ini selesai, the end ini sudah. Maka kesabaran itu kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, bahwa kesabaran itu termasuk nikmat besar dari Allah. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, min a'zamil minan, di antara nikmat-nikmat besar dari Allah itu adalah kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah jadikan dia sabar.
Jadi orang sabar itu nggak ujuk-ujuk. Kadang dihina orang sedikit rasanya udah pengen marah gitu ya. Diledek sedikit, pengen ini. Pengen mukul aja di tangan namanya. Perlu kesabaran. Siapa yang menahan diri berusaha untuk sabar, nanti lama-lama kemudian ia memiliki kesabaran itu. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Jadi sabar itu diperoleh dengan cara menyabar-nyabarkan diri. Lama-lama benar-benar sabar. Ya. Disakitin orang. Ya. Saya maafkan, tidak apa-apa. Saya maafkan. Tapi tangannya begini nih. Saya maafin. Iya, saya maafin ya. Besoknya masih kayak gitu juga tapi ya saya maafin. Sudah agak berkurang. Lama-lama udah nggak apa-apa. Gitu. Berproses. Tapi kalau orang tidak memproses melatih diri untuk menyabar-nyabarkan diri, kapan dia punya kesabaran? Al-ilmu bitta'allum, ilmu dengan mempelajari ilmu. Diperoleh dengan cara belajar. Al-hilmu bittahallum, orang punya sifat santun karena berusaha untuk menyantun-nyantunkan diri, nanti lama-lama menjadi sifatnya. Kadalik begitu juga as-sabru bitasabur, sabar itu dengan cara menyabar-nyabarkan diri. Rasul lanjutkan, wa ma u'tiya ahadun ata'an huwa khairun wa awsa'u minas sabri, muttafaqun alaih. Dan tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibanding kesabaran. Jadi ada pemberian yang lebih baik, pemberian yang lebih luas dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian itu namanya kesabaran. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya. Apa kata Umar? Wajadna khaira 'aishina bis sabri. Dalam riwayat Imam Bukhari. Wajadna, kami dapati, khaira 'aishina, sebaik-baik kehidupan kami adalah bis sabri, dengan kesabaran. Kami dapati sebaik-baik kehidupan kami itu dengan kesabaran. Itu di antara fadilah, itu di antara keutamaan sabar. Pertama apa tadi? Pahalanya tak terhingga. Yang kedua apa? Iya, Allah terangi jalan seseorang, hatinya menjadi terang. Yang ketiga, termasuk nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat sabar. Bagaimana caranya? Menyabar-nyabarkan diri. Apalagi bagaimana caranya? Caranya adalah mengetahui keutamaan sabar. Terus bagaimana lagi caranya? Berinteraksi dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita sering bareng sama orang-orang yang sabar, nanti lama-lama kita ketularan. Yang namanya as-sahibu sahib. As-sahibu teman, sahib itu menarik. Kita ditarik oleh teman kita. Kalau teman kita sabar, kita ketarik pula untuk sabar. Begitu juga kalau temannya itu tukang temperamental, tukang zalim sama orang, nanti khawatir ketarik berbuat zalim. Apalagi di antara cara kita agar memiliki kesabaran adalah baca sejarah orang-orang yang sabar, terutama sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in, sejarah orang-orang saleh lainnya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.